Shalom Bapak Ibu, ada yang diberkati di sepanjang minggu ini, amin. Mari kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapak, buat penyertaan-Mu di sepanjang bulan April yang baru kami lalui ya Bapak. Sehingga di minggu pertama di bulan Mei ini, kami bisa datang mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapak. Berkati juga seluruh jemaat-jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah secara online dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati Pak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Lugi Minajis yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami nantinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Mari kita semua siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama datang mengasihi Tuhan, datang menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama dari awal katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku
mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari dengan segera hati bersama-sama katakan, oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu bersama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa indah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia, agungkan namanya, Yesus Tuhan. Kau kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan. Oh, Kaulah segalanya, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Sikiriya la 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 sando. Hiriya la 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 ya sani. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami sembah, kami sembah Yesus. Sungguh tiada yang seperti Kau. Oh, kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selalu Yesus.
Engkau yang terutama. Oh, Kaulah sumber segalanya Tuhan. Kau kekuatan kami, pengharapan kami, takkan goyah bersamamu, Yesus Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari bersama-sama. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to see you, Jesus. You alone are my home and my strength. You're the Most High, my God. Sing it, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my home and my strength. You're the Most High, my God. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan I worship Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. Oh, I worship
worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Mari bersama-sama dengan segenap hati. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Jesus, haleluya Jesus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan. Ajari kami selalu ya Tuhan Yesus bersyukur ya Tuhan. Berikan kami sukacita daripada-Mu. Damai sejahtera-Mu turun daripada surga dalam hati kami Tuhan. Jesus, Jesus, we worship you, we honor you. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya.
Mari segenap hatimu berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. We praise you Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Dengan segenap kerinduan kami ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Segenap hati kami ya Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kau telah mati ya Tuhan, dan Engkau telah bangkit dengan memberikan kami kemenangan ya Tuhan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami keselamatan daripada Engkau ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami ya Tuhan lebih lagi mengenal akan isi hati-Mu, rancangan-Mu ya Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadikan kami sebagai berkat-Mu ya Tuhan, terang-Mu. Kiranya kami membawa sukacita bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu memuji nama-Mu, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersama dengan malaikat-Mu di surga Tuhan. Kami percaya ada kemenangan dalam sukacita, ada kemenangan dalam puji-pujian kami Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji-muji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Saya percaya kita semua di tempat ini bersyukur bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah kuasa segala atas segalanya. Amin. Bapak Ibu, Dia Raja segala raja yang berkuasa atas bumi dan di surga. Saya percaya, mari kita datang memuji-muji Tuhan. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita datang membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Bersama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik.
Yesus baik, teraman baik. Bersama-sama kita katakan, ku beri ucapan, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus, Yesus, Yesus baik, teramat baik, oh Yesus baik, teramat baik. Mari kita berikan suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu kita akan mengalami kebangkitan yang besar melalui saat-saat seperti ini, situasi seperti ini. Kita percaya ada pelangi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya percaya kita semuanya akan memuji-muji Tuhan, akan ada kebangkitan yang besar dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Saya percaya ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan, kita memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui transfer bank ataupun melalui kode QR yang sudah disediakan di pengumuman. Kami percaya ada berkat Tuhan yang boleh Tuhan curahkan bagi setiap kita yang boleh menabur. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, perlindunganmu yang sempurna ada bagi setiap umatmu, jemaatmu GB My Family dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah, dan setiap tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang memberi, Tuhan menggantikannya berlipat-lipat kali ganda atas setiap kehidupan jemaatmu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang boleh berfirman lewat hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama-sama kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan segenap hatimu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
Kita memasuki hari Minggu ini di dalam ibadah online kita. Mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan itu setiap hari mengalir di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mari bersama-sama dari awal. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Hati yang hancur mengalir deras. Kasih Bapakku penuhi hidup. Mari dari awal kita katakan dari hati kita. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu, ya Tuhan. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir, ya Tuhan, mengalir deras. Kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir, kasih Bapa-Mu Tuhan alir deras. Kasih Bapakku penuh hidup. Mengalir deras. Kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras. Kasih Bapakku penuh hidupku. kasih Bapakku penuh hidupku. kasih Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Ialah masuk. Ialah masuk. Yesus. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Curahkan kasih-Mu. Setiap bejana penuh dengan minyak kudus-Mu. Setiap lumbung penuh dengan gandum kelimpahan-Mu. Dengan anggur cita-Mu dan sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan setiap anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Bersama-sama
dengan seluruh jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan apa yang menjadi tuntunan-Mu, menjadi pesan-pesan firman-Mu pada ibadah minggu hari ini. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dan pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini kita dapat bersama-sama beribadah online di rumah masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik beserta dengan seluruh keluarga, anak-anak dan orang tua. Amin. Tanpa terasa kita telah hampir sebulan lebih itu beribadah online di rumah, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua jemaat yang tetap setia beribadah bersama dan mendukung juga di dalam pelayanan kita di GBI My Family dengan ikut mendukung di dalam doa serta taburan persembahan dari Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya berlimpah-limpah. Saudara terkasih di dalam Kristus, memasuki bulan Mei ini, maka tema yang Tuhan berikan untuk kita adalah New Dimension in Power. Pada ibadah doa, saya mulai memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa mari kita menantikan Pentakosta. Karena Pentakosta itu adalah waktu di mana kita melihat penerobosan, yaitu memasuki bulan Juni nanti. Seperti murid-murid yang berkumpul di upper room, dan pada saat Pentakosta setelah hari yang ke-50, maka mereka mulai keluar dan mereka mulai memberitakan Injil, kabar baik Kristus. Jadi kegiatan kita doakan akan menjadi pulih setelah Pentakosta. Yang percaya katakan amin. Kita melihat hari-hari ini sama seperti Esther. Bagaimana Ratu Esther itu memulai kehidupannya dari seorang gadis di desa yang tidak memiliki apapun. Dia hanya diasuh oleh pamannya Mordekai. Dan apa yang terjadi ketika favor, kemurahan itu turun, maka Esther berubah menjadi ratu. Dan walaupun dia mengalami begitu banyak proses di dalam kehidupannya, kita melihat turning point itu terjadi karena Tuhan hadir. Esther pasal 9 di ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudara terkasih, melalui ayat ini kita melihat pada saat turning point itu terjadi, kekalahan berubah menjadi kemenangan, duka cita menjadi sukacita, kekurangan menjadi kelimpahan, dan menjadi hari perjamuan dan hari bersedekah kepada orang-orang miskin. Kita bersyukur kita GBI My Family telah memberikan sembako untuk anak-anak di panti asuhan. Kita juga telah memberikan sembako untuk hamba-hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia yang membutuhkan. Dan juga kita membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan di area Asia, Wahidin, negara. Maka kita memberikan paket bantuan sembako.
Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Jemaat GB My Family. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Sesuai dengan ayat di Ester 9 ini, kita mulai membantu orang-orang kekurangan. Dan itu menjadi juga hari perjamuan antar mengantar makanan. Ternyata di sini kita melihat ada nubuat dari kitab Ester ini. Kalau hari-hari ini restoran banyak yang tutup, tetapi yang online delivery, antar mengantar makanan, itu terus naik dan berkembang. Ternyata semua sudah ada di Alkitab, saudara. Business delivery. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan memberikan tema untuk kita pada hari Minggu ini. From survivor to revival. Katakan bersama-sama. From survivor to revival. Apa yang terjadi di dunia hari-hari ini ternyata sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan ada banyak hal yang tidak dimengerti. Tetapi saudara melihat, pakar-pakar itu mengatakan 100 tahun pandemi itu terjadi sekali. Mulai dari 1720, saudara lihat apa yang terjadi di Marseille, Prancis. Kemudian 1820 itu juga terjadi, saudara, di Asia. Dan 1920 Spanish flu. Dan 100 tahun kemudian 2020 pandemi corona. Saudara terkasih, banyak orang bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi kita tahu Alkitab berkata Tuhan yang mengatur dan melindungi umatnya. Ketika terjadi apapun di dunia ini, Tuhan terus memelihara, memagari, dan melindungi umatnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dunia hari-hari ini sedang mengalami krisis ekonomi. Dan belum pernah terjadi di mana harga minyak dunia itu minus. Dan saudara, untuk menutup kerugian, maka mereka harus menjadikan minyak itu nilainya negatif harganya. Apa artinya? Artinya ini, biaya untuk menutupi lapangan minyak, oil refinery, kilang minyak, itu jauh lebih tinggi ketimbang terus memproduksi. Dan minyak itu tidak bisa begitu saja dibuang karena perlu menjaga lingkungan. Oleh sebab itu produsen minyak memberi insentif pada para konsumen yang bersedia membawa minyak mereka. Itulah sebabnya saudara, untuk menutupi kos anggaran ini, maka minyak itu berubah menjadi negatif nilainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, oil refinery, kilang minyak dunia, hari-hari ini sedang mengalami krisis. Dan kita juga melihat ternyata pengusaha-pengusaha di Asia banyak yang akhirnya file for bankruptcy, mengajukan bangkrut karena spekulasi nilai minyak yang mereka pikir bisa naik ternyata makin turun dan menjadi negatif. Bahkan banyak sekali customers yang ada di bank itu rugi sampai puluhan juta US dollar. Nah, dalam menghadapi seperti ini, yang paling penting itu adalah survivor. Apa arti dari survival? Survivor itu artinya kelangsungan hidup. Survive itu artinya bertahan hidup. Ibarat seperti tanaman. Bagaimana bisa bertahan di musim kering, musim panas terik? Maka kehidupan penduduk dunia hari-hari ini, yang penting itu bisa survive. Banyak pengusaha berkata, yang penting kita bisa survive.
untuk beberapa bulan ke depan. Saudara, kita melihat bahkan salon saja yang dari karyawan yang begitu banyak, kita dengar karyawannya dirumahkan untuk bisa bertahan saja karena customernya turun 90%. Sekarang banyak yang tinggal di rumah, stay at home. Restoran dan juga bidang-bidang usaha apapun. Tetapi janji Tuhan untuk kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kunci untuk bertahan. Key to survive. Siapa yang percaya Tuhan sanggup mengubah pemandangan cuaca seperti apapun, itu dari kelam menjadi cerah. Dan Tuhan sanggup memberikan kepada kita kunci untuk bertahan, survive. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus trust, percaya Tuhan. Katakan bersama-sama, percaya. Mari kita tetap tombol hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup dengan trust dari kita membuka lemari besi, brankas, apapun yang terjadi, Tuhan yang sanggup membuka itu semuanya. Yang penting kita harus percaya Tuhan baik dan setia. Katakan bersama-sama, percaya Tuhan baik dan setia. Percaya bahwa rencana Tuhan itu baik. Matius 7 ayat 9 sampai 10. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Saudara, tanda ini memberi pemberian yang baik. Itulah ciri dari Bapa kita yang di sorga. Bapa kita selalu memberikan yang terbaik. Bapa kita selalu menyediakan yang terbaik. Oleh sebab itu, yang penting kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang rindu, tetap percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Apa yang harus kita lakukan untuk survive? Kita harus percaya saat mengalami proses. Katakan bersama-sama, proses. Apapun yang kita hadapi, saudara, di dunia ini, ada yang namanya proses. Kita ingat Daud. Apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Daud itu mengalami proses. Saudara masih ingat ketika Daud itu sudah diurapi menjadi raja, apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak. Justru sebaliknya, Daud mengalami banyak hal yang tidak enak. Saudara mungkin hari ini mengalami banyak hal yang tidak enak. Dirumahkan, jobless, tidak punya rencana apa yang akan terjadi setelah stay at home selesai, setelah lockdown di banyak negara, setelah PSBB. Saudara, mungkin hari ini Anda mengalami banyak hal seperti Daud. Tahukah saudara, Daud itu harus lari karena dikejar Raja Saul. Dia tidak langsung menjadi raja, justru dia itu lari. Daud itu mengalami isolasi mandiri dan lockdown yang panjang, sebab dia harus lari menyembunyikan diri. Tidak tahu kapan dia bisa melewati krisis. Dan justru yang mengejar dia adalah raja sendiri.
Bayangkan saudara kalau raja yang mengejar, bagi banyak orang harapannya hampir tidak ada lagi. Sebab raja itu berkuasa pada saat itu. Saul itu mengejar Daud. Dan Daud harus di PHK sebagai tentara. Daud itu mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja, layoff. Dikeluarkan dari tentara. Padahal karirnya itu sudah sangat gemilang dan cemerlang. Karena sudah hampir menjadi jenderal. Selalu menang. Dan Daud punya profesi pemain musik yang handal. Sebagai pemain kecapi. Tapi dia dikeluarkan dan diusir saat lagi bermain kecapi. Tidak punya lagi income, penghasilan, penerimaan. Dan Daud harus mengalami daftar proses karantina di padang gurun, saudara. Padang gurun demi padang gurun. Saudara masih bersyukur kalau lockdownnya di rumah masih ada AC, masih ada internet, ada TV, ada komputer, media sosial. Daud itu tidak punya apa-apa di padang gurun yang panas terik. Siang hari dan malam itu juga dingin sekali. Ada daftar padang gurunnya. Mulai dari padang gurun Zif. Kemudian dari Zif dia harus lari. Ada padang gurun Maon. Lalu ada padang gurun kambing hutan namanya. Saudara, mungkin di padang gurun itu namanya kambing hutan. Banyak kambing hutan di sana. Jadi itu yang menjadi sahabat Daud, saudara. Selama dia proses isolasi mandiri. Selama dia proses karantina, saudara. Tapi kita percaya Tuhan itu selalu punya rencana indah. Karena di saat Daud itu mengalami survivor proses, dia banyak menulis mazmur. Dia banyak menuliskan firman Tuhan yang menjadi doa di kitab Mazmur yang diberikan Tuhan. Dan Daud itu menjadi berkat melalui intimasi dalam penyembahannya. Ada seorang yang bernama John Bunyan. John Bunyan ini membayar harga karena dia dipenjarakan oleh sebab iman percayanya. Dan waktu dia dipenjarakan karena imannya pada Kristus, 12 tahun, saudara, proses John Bunyan. Tapi di sana dia menulis kisah yang terkenal, The Pilgrim Progress, yaitu kisah musafir. Saudara, kisah musafir ini ada banyak dituliskan di buku, di mana pada saat itu John Bunyan menuliskan perjalanan kita sebagai orang Kristen itu ibarat musafir, pilgrim. Dunia itu hanya tempat sementara, numpang lewat. Surga itu adalah rumah bagi kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, hari ini kita juga percaya bahwa apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan membawa kita menuju kemenangan dan menuju kepada penerobosan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Survive itu adalah saat pas-pasan. Saudara pernah mengalami pas-pasan? Banyak orang yang hidupnya dari hari ke hari saja karena mereka kekurangan uang, dompetnya dilihat-lihat hanya tinggal dompet, saudara. Bahkan uang ribuan pun selipan-selipannya mulai hilang. Di saat pas-pasan, survive, Tuhan sanggup menolong. Karena survivor kita, karena pertolongan Tuhan. Saudara, ibarat Petrus saat di perahu berjalan ada gelombang. Yesus yang menolong ketika Petrus melihat gelombang itu. Yesus yang menolong ketika badai. Dan Yesus yang memberikan ikan-ikan yang banyak. Hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Working smart. Katakan bersama-sama, working smart. Working smart itu ibarat seseorang yang diberikan alat pertolongan Tuhan, eskavator, untuk menggali emas. Jangan hanya hasring Tuhan, paksakan diri.
mencoba sendiri, atau giving up too soon, menyerah begitu cepat, karena Tuhan sanggup menolong kita pada saat kita mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara yang terkasih, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami proses yang membuat sulit untuk dapat melanjutkan. Kondisi ekonomi rakyat saat ini seperti gambar ini, saudara. Di puncaknya itu hanya sedikit gunung es, tip of the iceberg. Di bawahnya banyak yang perlu pertolongan. Kita melihat ojek online itu selalu diperhatikan untuk ditolong. Tapi sebenarnya selain ojek online, di bawah itu masih banyak. Mulai dari guru les privat, nggak ada lagi muridnya. Dia harus mencari cara, mungkin pakai Zoom atau online. Lalu pengusaha rental, pengusaha homestay, hotel, semuanya karyawan yang buka warung, ya. Ini di bawah gunung es itu banyak, saudara. Traveling, hotel, pedagang, ya. Semua itu mengalami, owner dan karyawan yang dirumahkan. Kita harus berdoa, saudara, agar kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita juga doakan rakyat yang perlu untuk mengalami survivor, tetap bertahan. Daud dalam kehidupannya, dia selalu percaya Tuhan dan dia mengalami pertolongan. Oleh sebab itu ada satu tempat yang Daud namakan Gunung Batu Keluputan, Rock of Escape. Saudara masih ingat pada saat itu di 1 Samuel 23 ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Sudah hampir, nyaris, sedikit lagi. 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Kita baca bersama 28, 2, 3. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Siapa yang percaya? Pada saat kita mengalami banyak proses, maka Tuhan sanggup meluputkan kita. Tuhan sanggup menolong kita sehingga tidak ada senjata musuh apapun yang bisa menembus. No weapon formed against us shall prosper. Seperti Tuhan menolong Daud, maka Tuhan juga akan meluputkan kita dari musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk bisa bertahan, survive, kita harus lulus ujian. Katakan bersama, lulus ujian. Kita melihat kalau ada ujian, soal-soal jawaban, guru dan murid kalau sudah berkumpul. Saudara lihat, kalau guru dan murid sudah kumpul, ciri-ciri murid yang bisa menjawab soal ketahuan, saudara, ya. Apa ciri-cirinya? Tenang, ya. Kalau yang tidak bisa, gelisah. Betul? Yang bisa menjawab itu diam. Kalau yang tidak, gerah, saudara, gelisah. Kalau yang bisa itu damai, yang tidak bisa itu khawatir. Saya berdoa hari-hari ini tidak ada yang khawatir. Melewati ujian ini, biasanya waktu ujian, guru juga diam. Karena dia mau melihat murid itu menjawab soal. Mungkin hari ini banyak yang berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa saya masih belum menerima jawaban? Tuhan ingin melihat apakah kita tetap percaya.
Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada amin? Katakan bersama-sama, jangan goyah. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara seperti terlambat, tapi being late doesn't mean failure. Maybe it means getting ready for a great launch. Amin. Artinya kalau saudara ada di belakang seperti pelari ini, itu kan belum start. Begitu start, justru itu menjadi pegas, karet, springboard untuk dia lebih melesat ke depan lagi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kuncinya adalah saudara, you have to make the decision to let go of the past if you want to move forward. Jangan lagi saudara memegang semua beban-beban yang berat itu. Saudara harus lepaskan semua itu. Lepaskan kekhawatiranmu, sehingga kita melihat Tuhan memulihkan kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya kita bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Keep calm and pray. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Mengapa kita perlu tenang? Hari ini tidak ada istilah yang besar maupun yang kecil. Kita melihat perusahaan besar seperti Disneyland. Hari-hari ini saudara, Mickey dan Minnie sudah pulang ke rumah karena kehilangan pekerjaan. Termasuk Goofy juga, dan Snoopy dan semuanya saudara. Dirumahkan. Ternyata Disneyland mulai dari Amerika Serikat, Disney World di Florida, Disneyland di Anaheim, sampai yang di Tokyo, di Paris, di Shanghai semua, petugas dan karyawan dirumahkan. Baru-baru ini kita mendengar berita 100.000 karyawan Disneyland di PHK, dirumahkan untuk menghemat pengeluaran $500 juta per bulan. Saudara bayangkan, itu hampir 7 triliun efisiensi mereka. Apa boleh buat? Ternyata The Magic Kingdom juga harus merumahkan karyawan. Nah, ini bukan hanya terjadi pada Disneyland, tapi masih banyak company. Tapi kita berdoa supaya ada revival. Siapa yang rindu kita mengalami revival? Revival itu artinya kebangkitan atau kebangunan. Revival itu dipakai istilah ini ketika ada kebangunan rohani, awakening, KKR yang besar. Ketika api kebangunan rohani itu turun di Pentakosta, maka revival itu terjadi. Saya doakan saudara mengalami kebangunan rohani. Apapun yang terjadi, saudara investasikan dirimu. Itu yang paling bijaksana. Bahkan Warren Buffett berkata, investasi terbaik adalah investasi pada dirimu. Saudara, di
stay at home ini, mari mulai belajar skill yang baru. Talenta mulai kembangkan. Saudara mulai menjadi berkat. Seperti tadi Esther katakan, antar mengantar makanan. Kita juga melihat supaya hari-hari ini saudara wise dan bijak dalam mengelola keuangan dan investasi. Saudara, saya bersyukur kepada semua jemaat yang hari-hari ini terus bersama-sama mendukung gereja kita, tetap setia beribadah, tetap mendukung di dalam taburan dan pemberian saudara. Saya percaya Tuhan yang akan melindungi kita, juga melindungi semua yang kita miliki. Hari-hari ini kita melihat inflasi itu ada di mana-mana. Inflasi itu membuat nilai mata uang itu menjadi turun. Ibaratnya di tahun 1970, saudara perlu membayar kecil saja nilainya untuk segelas kopi. Tapi hari ini, saudara, 2019 dan seterusnya, 20 hari ini, perlu uang yang banyak untuk segelas kopi saja. Untuk membeli mobil, saudara, dulu bisa beli mobil, sekarang beli ban mobil. Nilainya itu turun terus. Kita melihat nilai mata uang, kalau dulu nolnya tidak terlalu banyak, saudara, sekarang nolnya banyak sekali. Pak Luk masih ingat waktu di Amerika, saya kasih oleh-oleh pada teman saya dari Amerika. Saya kasih dia uang kertas ya, 100.000. Dia langsung melompat. Dia kata thank you very much. Dia pikir dia jadi orang kaya mendadak. Nolnya banyak sekali. Bayangkan 100.000. Kalau 100.000 dolar banyak, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Itulah inflasi. Nilai itu berubah. Tapi di masa apapun, kalau kita rindu revival, ingat, seperti sungai. Sungai itu bisa menembus batu karang. Oleh karena persistence. Air yang menetes bisa menghancurkan batu yang keras. Dan Tuhan rindu hari ini, mari kita persistence. Jangan padamkan mimpi saudara. Karena ada istilah katakan, if you don't build your dreams, someone will hire you to help build theirs. Kalau Anda tidak membangun mimpi dan impianmu, orang lain yang akan membuat engkau membuat mimpi mereka jadi kenyataan. Apa kunci untuk survivor to reviver? Key from survivor to reviver. Kita harus punya survivor skill, keterampilan untuk bertahan hidup. Saya akan memberikan 3 kunci untuk reviver untuk kita pada hari ini. Yang pertama, ketika menghadapi warfare, peperangan, saudara, kita harus ingat Tuhan itu adalah pemimpin dan kepala pasukan. Dan perjuangan kita di Efesus 6 katakan bukan melawan darah dan daging, tetapi ada penguasa yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ibarat roller coaster. Saudara lihat kalau orang yang main roller coaster, yang pemula pasti berteriak, panik, histeris, ketakutan, khawatir. Tapi kita lihat, kok ada yang main roller coaster tenang sekali. Bahkan ada yang bisa selfie lagi ya. Waktu roller coaster, tenang. Rupanya ketahuan, yang sudah biasa roller coaster mereka main, rupanya ada yang tentara Amerika, saudara, yang sudah biasa naik pesawat jet tempur ya. Kalau yang sudah naik pesawat jet tempur atau pesawat canggih seperti Stealth ya, yang triliunan ini, atau Navy Seals dari Amerika, mereka tidak panik roller coaster, karena pesawat pun bisa jungkir balik, mereka sudah tenang karena terlatih. Pesan Tuhan untuk kita, mari kita seperti Daud. Saudara, Daud dapat mengalahkan singa dan beruang karena Daud katakan di 1 Samuel 17, hambamu ini sudah biasa mengembalikan kambing domba. Kalau datang singa dan beruang yang menerkam
seekor domba. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, kunci untuk reviver, saudara harus menang atas intimidasi. Amin. Mungkin intimidasi itu adalah Raja Saul yang ingin mengejar saudara. Dan hari-hari ini kita melihat mengapa Saul mengejar Daud. Karena Saul iri. Saudara, di dunia hari ini ada Instagram. Kalau saudara melihat Instagram, hari-hari ini ada satu penyakit Instagram yang istilahnya Insta Envy. Apa itu Insta Envy? Kalau saudara terlalu banyak scroll Instagram, lalu melihat ada orang yang punya dompet baru, tas baru, traveling ke negara-negara yang baru. Saudara belum pernah ke Belgia, hanya ke Balige. Mereka sudah pernah ke Belgia. Saudara, ketika Anda melihat ini, ada rasa iri hati, insta envy. Saudara harus bisa padamkan itu, supaya tidak seperti Saul. Makanya lebih baik hari-hari ini banyak baca Alkitab di rumah. Amin. Saudara harus menang atas Eliab, abang Daud, yang juga cemburu. Saudara harus menang atas ini semua, baru bisa menang atas Goliat. Dan ketika kita sudah mengalami proses dan kita menang, maka kita percaya hidup kita akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Kita akan mengalami revival. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya akan lanjut kunci yang kedua. Untuk revival, kita perlu banyak worship. Katakan bersama, worship. Mari kita banyak masuk dalam penyembahan. Seperti Daud main kecapi, terus menyembah Tuhan. Worship is the key to revival. Amin. Penyembahan itu adalah kunci revival, kebangunan, kebangkitan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saudara, pemazmur itu di dalam Mazmur selalu berkata, seperti Mazmur 42 ini. Ayat 5 katakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam kelamaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita baca ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur itu selalu berkata, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Daud sebagai gembala domba selalu mengandalkan Tuhan, sehingga terjadi revival karena dia banyak worship. Kata bersama-sama, worship. Saya akan tutup dengan yang ketiga, yang terakhir. Kunci untuk mengalami revival, mari kita banyak word, firman. Katakan bersama, firman. Kita banyak depositkan firman di hati kita, janji Tuhan. Saudara, jangan terlalu banyak terintimidasi dengan berita-berita negatif hari-hari ini. Jangan terlalu dipusingkan dengan begitu banyak angka-angka yang negatif, berita-berita yang negatif. Tapi mari kita seperti Daud, revive me according to your word. Hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara lihat Mazmur 119. Kalau saudara baca, ini adalah cinta Daud kepada firman. Di New King James selalu ada kata revive. Di ayat 37,
Turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Hidupkanlah aku sesuai jalanmu. 40. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Aku rindu firmanmu. Bangkitkan aku dalam kebenaranmu. 107. I'm afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Aku banyak menderita proses. Hidupkan aku, Tuhan, sesuai firman-Mu. 164. 7 times a day I praise you because of your righteous judgment. 159. Consider how I love your precepts. Revive me, O Lord, according to your loving kindness. Betapa aku mencintai Taurat-Mu. Bangkitkan aku, Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu. Itulah semua Mazmur Daud. Jadi pesan untuk kita sebagai penutup pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan pada yang di sebelah saudara, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ada amin? Jangan lupakan. Jangan lupa saudara. Memori kita harus diisi dengan Tuhan. Mengapa? Karena memori fuels power. Memori ini akan membangkitkan kuasa Tuhan. New dimension in power dalam hidup kita. Memory brings gratitude. Mengingat kebaikan Tuhan akan memberikan ucapan syukur. Saudara, mari kita banyak merenungkan kebaikan Tuhan. Itu akan memberikan ucapan syukur. Ingat apa yang saudara miliki. Semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Jangan lihat apa yang saudara tidak miliki. Lihat apa yang kita miliki. Memory springs love. Forget not all his benefits. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 11. Yang terakhir, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ada amin? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, ada satu video klip sebelum kita berdoa. Mari kita melihat bersama kisah tentang seorang anak kecil di dalam video klip ini. Dan setelah itu kita akan berdoa. Să părțărit, mă, ce ții.
Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan. Melalui kisah ini, saudara, kita harus tahu, dalam hidup ini seringkali banyak ujian dan proses. Anak kecil ini terus disalah mengerti. Dia terus mau dipukul oleh gurunya, didisiplinkan karena selalu dianggap terlambat, malas, tidak pernah tepat waktu, hari demi hari. Tapi anak ini tetap survive, dia tetap bertahan. Sampai akhirnya ketika gurunya melihat kenyataannya, anak ini begitu penuh kasih, memperhatikan saudaranya yang membutuhkan, yang tidak bisa berjalan di kursi roda, yang terus dia tolong, dia jaga, dia rawat hari demi hari. Walaupun dia harus dihukum, yang penting dia bisa merawat saudaranya, abangnya. Saudara, dalam hidup ini mungkin Anda mengalami seperti anak ini. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang engkau lalui lewat proses. Dapatkah engkau tetap bertahan, survive, supaya dapat revive, tetap semangat. Melalui firman ini, kita masuk dalam perjamuan kudus. Di bulan ini kita renungkan kasih Tuhan, ada pelangi kasih di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita untuk mengalami pelangi kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah. Mari kita mulai mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. We thank you, Lord. We love you, Lord. Ya Rama Shiki Rama. Oh. Ya Rama Shiki Rabakarara. Shiki Narabarabora. Demikian firman Tuhan. Engkau banyak mengalami ujian, banyak proses dalam kehidupanmu hari-hari ini yang engkau tidak mengerti. Engkau melewati terowongan yang gelap, padang gurun yang panjang, dan engkau sering berkata, Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Demikian firman Tuhan, tetaplah bertahan anakku, tetaplah bertahan, survive. Maka engkau akan melihat revival terjadi, kebangunan terjadi, kebangkitan itu terjadi, awal yang baru terjadi, tahun dimensi yang baru engkau alami, sesuatu yang baru. Oleh karena kuasaku itu cukup bagimu. Terima dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit pergi, keluar dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu Yesus, terima kesembuhan, terima kekuatan yang baru, terima kuasa yang baru dari Tuhan, terima penebusan. Yes, terima anugerah kemurahan. Ialah masuk. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus, untuk firman-Mu. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu. Keluarga besar GB My Family, Engkau berkati keluarga demi keluarga. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan, usaha. Berkati kehidupan. Engkau memberkati persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat-Mu. Berkati persembahan umum, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau menghardik belalang-belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanah, dan supaya pohon anggur dan kebun anggur berbuah. Dan kami disebut umat yang berbahagia, yang dibedakan, yang dikasihi, dilindungi, dan juga diberkati oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih tetap akan berjalan online di minggu yang akan datang, sambil kita tetap menantikan instruksi yang berikutnya dari pemimpin bangsa dan juga Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan organisasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, maka dapat melalui transfer bank maupun QR dan media-media yang lain yang saudara bisa lihat melalui pengumuman. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang tetap mendukung di dalam gereja Bethel Indonesia My Family.
di dalam persembahan pembangunan maupun persembahan-persembahan lainnya. Dan kita juga bersyukur, saudara, di mana kita diberi kesempatan di bulan Mei ini untuk mempersiapkan juga persembahan buah sulung kita sampai merayakan dan memperingati hari Pentakosta. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini yang sungguh Engkau lawat, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di dalam pemeliharaanmu, seluruh anak-anak-Mu itu juga di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar cepat melewati krisis ini. Engkau juga menguatkan dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh lembaga, MPR, DPR, dan juga seluruh kementerian yang ada, gubernur dan wali kota. Terima kasih ya Bapak. Berkati seluruh penduduk Indonesia untuk tetap kuat di dalam keadaan seperti saat ini. Kami juga mengangkat hati kami, berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari Minggu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Stay strong, stay healthy, stay safe. Sampai ibadah kita bersama-sama lagi di cabang masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.